Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Evina Febinisa sebagai moderator dan sebagai presentator kedua, dan rekan saya Suci Rahnia sebagai presentator pertama. Baiklah, di sini materi kami mengenai peluruhan alfa yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Suci Rahnia. Dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peluruhan alfa. Yang mana peluruhan alfa merupakan salah satu bentuk peluruhan radioaktif yang mana sebuah inti atom berat tidak stabil melepaskan sebuah partikel alfa dan meluruhkan menjadi inti yang lebih ringan dengan nomor massa 4 lebih kecil dan nomor atom 2 lebih kecil dari semula. Menurut reaksi, yang mana unsur A nomor atom A dan nomor massa Z menjadi unsur Y, yang mana nomor atomnya -4, nomor massa -2, ditambah unsur helium nomor atom 4 dan massanya 2. Karena inti atom memiliki nomor atom yang berbeda dengan nomor atom inti induk, berarti secara kimia inti anak juga berbeda dengan inti induk. Sinar alfa memiliki daya tembus paling lemah karena partikel sinar alfa tergolong besar karena mengandung 2 proton dan 2 neutron. Energetika peluruhan alfa. Dalam peluruhan alfa berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Energi sistem sebelum dan sesudah peluruhan adalah E0I sama dengan E0F mFC kuadrat. Mana mVc kuadrat sama dengan mdc kuadrat ditambah kd ditambah m alfa c kuadrat ditambah k alfa. Energi disintek reaksi bio dalam peluruhan alfa ini adalah I sama dengan kd ditambah k alfa sama dengan mv dikurang md dikurang m alfa dikali c kuadrat. Syarat untuk peluruhan spontan Blackie harus positif jika dinyatakan dalam massa atom Blackie adalah I sama dengan M dikali A kali Z dikurang M kali A min 4 dikali Z min 2 M dikali 4 dikali 2 dikali C kuadrat. Berikut gambar sebelum terjadinya peluruhan dan sesudah terjadinya peluruhan. Energi kinetik partikel alfa. Energi kinetik partikel alfa dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, yang mana massa alfa dikali kecepatan alfa sama dengan massa d dikali kecepatan d. Q sama dengan kd ditambah k alfa sama dengan setengah md dikali v d kuadrat ditambah setengah m alfa dikali v alfa kuadrat. Dengan menggunakan hukum momentum dan mengeliminasi v d diperoleh I sama dengan k alfa massa alfa per massa d ditambah 1. Dari persamaan tersebut diperoleh Q alfa sama dengan K alfa sama dengan Q 1 ditambah massa alfa 1 md. Persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai K alfa A dikurang 4 per A Q, di mana A adalah nomor massa inti induk. Jika sebuah partikel alfa bergerak dengan kecepatan yang mana kecepatan gelombang pada V memasuki medan magnet B, tegak lurus gaya magnet yang bekerja agar lurus terhadap lintasan partikel alfa akan berperan sebagai gaya sentripetal terhadap partikel sehingga partikel yang bergerak melingkar dengan bersamaan sebagai berikut. I dikali V B sama dengan mv kuadrat per R, di mana R adalah jari-jari lintasan. Jika mencari energi partikel alfa adalah I sama dengan setengah I
per M BR kuadrat. Pengukuran energi. Penentuan secara akurat dari energi partikel alfa sangat penting karena yang pertama, untuk memperbaiki teori alfa, yang kedua, untuk membentuk skema tingkat energi nuklir yang eksaks. Teknik mengukur partikel alfa. Yang pertama ada defleksi magnetik, yang mana salah satu metode yang digunakan paling tua atau yang akurat dalam menentukan energi adalah mengukur defleksi lintasan alfa di bawah yang mengatur magnet. Jika sebuah partikel bergerak dalam bidang yang tegak lurus terhadap arah medan magnet, partikel akan bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang diperoleh melalui persamaan I dikali F kali B sama dengan M I V kuadrat per R, di mana B adalah induksi magnet, I dan A masing-masing muatan dan massa partikel, yang mana I adalah muatan dan M adalah massa partikel. Kecepatan V diperoleh V sama dengan I bar M dikali B kali R. Energi kinetik adalah EK sama dengan setengah MeV, dan rumus lainnya EK sama dengan setengah massa dikali I per M BR kuadrat. Yang kedua, hubungan Rangel dan energi adalah partikel alfa dapat diukur dengan menggunakan kamar Rabutt, pelet emulsi nuklir atau kamar ion. Nilai Rangel termasuk pada energi kinetik awal dari partikel bermuatan dan jenis partikel yang menyerap partikel alfa. Jika yang diukur adalah mungkin untuk memperoleh partikel alfa dan hubungan Rangel energi. Yang ketiga, analisa tinggi pulsa. Prinsip dari metode ini dilaksanakan pada kenyataan bahwa ukuran dari tinggi pulsa yang dihasilkan sebanding dengan energi partikel. Untuk memperoleh tinggi pulsa ini dapat digunakan yang pertama kamar ionisasi atau cacah sebanding, yang kedua vektor asat padat, yang ketiga pencacah sirkulasi. Yang mana gambar di samping ada alat radiation. Alat ini digunakan bahan logam yang atom-atomnya dengan mudah dideteksi oleh radiasi yang datang. Bahan-bahan yang umum digunakan sebagai scintillator adalah kristal natrium ionida. Untuk radiasi partikel alfa, bahan-bahan ini diletakkan di salah satu ujung peralatan yang disebut dengan tabung fotopropaganda, yang mana tabung fotopropaganda terdiri atas beberapa roda yang disebut nidoda. Ketika NaL terkena radiasi partikel alfa, maka foton akan keluar dari permukaan logam dan menghasilkan kedipan cahaya dan kedipan sinar. Sinar ini diubah menjadi sinar listrik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, Suci Rahina. Kita masuki selanjutnya, yaitu ada interaksi alfa dengan materi. Interaksi radiasi dengan materi pada dasarnya merupakan interaksinya dengan elektron di dalam orbit atom. Interaksi radiasi alfa dengan materi yang dominan adalah terjadinya ionisasi dan eksitasi. Interaksi lainnya dengan probabilitas jauh lebih kecil adalah reaksi inti, yaitu perubahan inti atom materi yang dilaluinya menjadi inti atom yang lain. Biasanya berubah menjadi inti atom yang tidak stabil. Lintasan partikel alfa saat berinteraksi dengan materi adalah lurus dan menghasilkan pasangan ion dengan kerapatan tinggi di sekitarnya. Partikel alfa yang hilang selama melewati materi adalah hampir seluruhnya, karena interaksinya dengan elektron orbital atom menghasilkan satu pasang ion atau elektron lepasan dari ion positifnya. Berikutnya, energi rata-rata yang diperlukan untuk membentuk satu pasangan ion di udara adalah 3 valensi elektron. Di sini adalah beberapa interaksi dari radiasi alfa dengan yang pertama, yaitu ada ionisasi. Proses ionisasi adalah peristiwa lepasnya elektron dari orbitnya karena ditarik
tertarik ataupun ditolak oleh radiasi partikel yang bermuatan. Elektron yang terlepas menjadi elektron bebas, sedangkan sisa atomnya menjadi ion positif. Setelah melakukan ionisasi energi radiasi, akan berkurang sebesar energi ionisasi elektron. Selanjutnya yang kedua itu ada eksitasi. Proses eksitasi adalah peristiwa loncatnya atau tidak sampai lepasnya elektron dari orbit yang dalam ke orbit yang lebih luas karena gaya tarik atau tolak radiasi partikel yang bermuatan. Ini adalah contoh dari yang tadi. Bisa kita lihat pada gambar. Ini ada satu yang elektronnya terlepas dan ada elektronnya hanya berpindah tempat saja. Selanjutnya yaitu stopping power and range. Apa itu stopping power and range? Stopping power didefinisikan sebagai jumlah energi yang hilang persatuan. Stopping power berkaitan dengan penyerapan partikel bermuatan. SE sama dengan min DE per DX sama dengan omega L. Keterangan SE ini merupakan sebuah fungsi dari energi kinetik, dan I ini sama dengan ionisasi spesifik rata-rata, dan W ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan dari sepasang ion. Selanjutnya, jika nilai stopping power diketahui, maka range rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan integral batas atasnya R dan batas bawahnya itu sama dengan 0, dx sama dengan integral dengan batas atas E dan batas bawah 0 dikali min dE per dx pangkat min 1, dE sama dengan integral dengan batas atas E, dE per S dikali E. Dan jika R dari partikel alfa dalam sebuah medium yang diketahui stopping powernya, maka energi dapat kita hitung menggunakan rumus E sama dengan integral dengan batas atas R dan batas bawahnya 0, omega I dR sama dengan integral dengan batas atas R dan batas bawah 0 dikali min dE per dx pangkat min 1 dr. Selanjutnya, untuk memperoleh stopping power dari suatu bahan, yaitu jika kita mengetahui range sebagai fungsi dari energi dalam bahan, maka dapat menggunakan rumus dr per dE sama dengan 1 per S dikali E. Energi yang hilang oleh sebuah partikel non-relativistik persatuan panjang lintasannya adalah SE sama dengan min dE per dx sama dengan 4 PZ kuadrat E pangkat 4 per NV pangkat 2 MZ ln 2 NV kuadrat per I pangkat setengah, di mana V ini merupakan kecepatan dari partikel, ZE merupakan muatan, M itu adalah massa elektron, I itu jumlah atom persatuan volume, nomor atom dan energi rata-rata ionisasi dari bahan penyerapnya. Berikutnya yaitu ada teori peluruhan alfa. Prediksi dari teori kuantum berbeda dengan teori klasik. Pada peristiwa hamburan partikel alfa, Rutherford partikel alfa yang berenergi 7,68 MeV tidak ada yang dapat menembus potensial barrier dari U238. Sementara U238 menghasilkan partikel alfa berenergi 4,20 MeV. Kontradiksi ini dapat dijelaskan dari pandangan mekanika kuantum. Selanjutnya, dalam pembahasan efek terobosan seberkas partikel yang berenergi kinetik, K jatuh pada rintangan potensial persegi yang tingginya V yang lebih besar dari K. Rasio antara banyaknya partikel yang melewati rintangan dan banyaknya partikel yang datang secara pendekatan besarnya dapat kita gambarkan itu T sama dengan E pangkat min 2 KL. Selanjutnya, plot log 10A terhadap ZK pangkat min setengah merupakan garis lurus. Kurva ini cocok dengan data eksperimen yang mempunyai tangan atau kemiringan sebesar min 1,72. Kemiringan ini juga dapat digunakan untuk menghitung jari-jari nuklir R0 yang juga sama dengan yang diperoleh dengan menggunakan hamburan nuklir.
Hal kedua yang juga penting yang diperoleh dari teori peluruhan alfa ialah adanya peluang partikel yang memiliki energi kinetik K yang lebih kecil dari potensial penghalangnya yaitu V, hal mana tidak mungkin terjadi pada mekanika klasik yang hanya memiliki peluang yaitu 0. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami mengenai radiasi alfa. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan? Izin ya kepada ini kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok sinergi, mengapa sinar alfa memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya? Adalah materi. Ya. Kalau kami meminta waktu sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari ini yang akan dijawab oleh Suci Rahnia. Kepada Suci disilakan. Sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan dari ini di Marcella Ya. yang mana pertanyaannya, mengapa sinar alfa memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktifnya? Karena sinar alfa memiliki daya tembus paling rendah karena partikel sinar alfa tergolong besar karena mengandung 2 proton dan 2 neutron, sehingga partikel alfa dianggap sebagai inti helium. Maka oleh karena itu sinar alfa memiliki daya tembus yang paling rendah di antara sinar radioaktif yang lainnya. Inilah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah ini dapat menerima jawaban yang kami berikan? Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Rini dan rekan-rekan yang telah memberikan Adapun kesimpulan kami, adapun kesimpulan kami dari kelompok kami mengenai sinar alfa yaitu sinar alfa memiliki daya tembus paling lemah karena partikel sinar alfa tergolong besar. Karena sinar ini mengandung 2 proton dan 2 neutron, sehingga partikel alfa ini dianggap sebagai inti helium. Namun, sinar alfa juga memiliki daya ionisasi yang paling kuat karena dapat melepaskan elektron suatu partikel yang membuatnya menjadi ion. Adapun sifat ciri sinar alfa ini, pancaran sinar alfa menyebabkan ukuran inti menjadi lebih kecil. Partikel alfa adalah inti atom helium yang memiliki energi tinggi dan bermuatan positif yaitu 2 positif. Partikel sinar alfa akan membelok ketika berada dalam medan magnet maupun medan listrik. Partikel sinar alfa memiliki daya tembus lebih kecil dibandingkan sinar beta dan sinar gamma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.